Iya ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Selanjutnya saya mau tanya, di sini ada nggak anaknya yang belum punya akte? Saya, Bu. Iya Ibu Suci, gimana? Anaknya belum punya akte? Belum. Kenapa? Bapaknya itu suruh ngurus itu males-males terus ya. Jadi sampai sekarang nggak punya akte gitu, Bu. Terus anaknya umur berapa sekarang? Sekarang umur 7 tahun ya, Bu. Belum punya akte. Iya. Mungkin ada lagi yang belum punya akte? Saya Bu, Iya, Pak Wahid gimana? saya nanggapi pertanyaan Mbak Suci ya Bu. Gimana? Emang tugas suami itu membuat akte gitu Bu? Maksudnya nggak dibuat bersama-sama gitu Oh, Bu? gitu. Masa pas semuanya suami? Bikinnya bersama. Ya gitu Bu. Kan suami kan kerja kalau pagi-pagi Bu. Oh gitu ya. Iya ibu-ibu, jadi di sini yang belum punya akte anaknya kan Ibu Suci. Nah yang lainnya kan sudah punya akte. Kira-kira saya mau tanya nih, penting nggak sih kalau anak itu punya akte kelahiran? Kenapa kita harus mencatat kelahiran anak di akte kelahiran? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu, Oh iya, silakan Ibu Husnul. penting Bu punya akte kelahiran anak itu. Nanti kalau sekolah biasanya dimintai akte kalau mau Iya. daftar SD. Anaknya Bu Suci 7 tahun habis ini kan masuk sekolah SD Bu, itu butuh akte Bu. Gitu ya, Bu ya. Oke, makanya penting kita buat akte buat anak kita. Ya udah, kalau habis itu saya mau cepet-cepet ngurusin akte biar Iya, Bu. ini sekolahnya juga habis ini pendaftaran kan. Iya. Ya sudah. Iya, jadi seperti yang dijelaskan dan dijawab Ibu Husnul tadi memang benar bahwa mencatat kelahiran anak di akte kelahiran itu sangat penting. Ya Bu ya, selain untuk pendaftaran sekolah gitu ya, nanti selanjutnya setiap urusan yang menggunakan akte juga untuk mencatat asal-usul anak. Jadi jelas ini anaknya siapa gitu ya. Nah, untuk jelasnya lagi, mari kita lihat flip chart ya. Jadi bisa dilihat di sini ya Bu ya, manfaat akte kelahiran. Yang pertama, identitas sah anak. Jadi jelas Bu, ini anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi jelas ya Bu, identitasnya anak itu ya. Memastikan asal usul anaknya itu tadi. Kalau nggak punya akte nggak jelas Bu, ini dari keluarga siapa, orang tuanya siapa ya. Terus untuk yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Yaitu tadi, pendidikan ya, mau daftar sekolah itu kan pasti butuh akte kelahiran gitu ya. Yang keempat, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun ya. Kalau dulu, orang banyak yang nggak bikin akte kelahiran. Saat anak sudah dirasa maaf, sudah haid, sudah menstruasi, dianggap sudah dewasa, menikah sudah boleh, padahal usianya belum 18 ya. Kalau punya akte jelas, oh ini usianya belum 18 tahun gitu ya Bu ya. Yang kelima, kepastian mendapatkan hak waris ya. Untuk yang keenam, sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, KK, KTP, SIM, paspor dan lain-lain. Jadi kalau mau masuk ke kakaknya ibu-ibu kan tentu harus punya akte. Kalau nggak punya akte nggak bisa masuk kakak ya. Jadi kasihan ya administrasi untuk anaknya nanti bingung gitu ya. Jadi jelas ya Bu ya, manfaat membuat akte kelahiran untuk anak gitu ya. Karena akte kelahiran itu termasuk hak anak. Jadi kalau ibu-ibu tidak buat akte buat anaknya, itu ibu tidak memenuhi hak anak gitu ya Bu ya. Jadi di sini biar lebih jelas lagi bahwa tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Ibu tidak buat akte itu termasuk penelantaran anak. Gitu, paham ya Bu ya? Lalu sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran ya. Walaupun dianggap sepele, belum bikin akte, masih belum sempat, nanti dulu, anak belum sekolah gitu, itu termasuk menelantarkan anak ya, karena haknya tidak dipenuhi. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Selanjutnya, orang tua wajib ya Bu melakukan pencegahan terhadap eksploitasi ya. Jelas kita sebagai orang tua harus menjaga anak ya. Jangan sampai terjadi eksploitasi. Tidak punya akte itu juga termasuk celah orang lain melakukan eksploitasi terhadap anak kita.
Jadi mulai sekarang dicek lagi, yang belum punya akte segera diuruskan. Semua pengurusan akte sangat mudah, bekerja sama seperti tadi Bapak Wahid bilang ya. Masa bapaknya yang ngurus, dikerjakan bersama. Misal bapaknya kerja, apa aja yang perlu disiapkan, nanti ibunya bisa bantu untuk pengantar dari RT atau pejabat desa setempat. Itu sampai sini memahami ya? Oke, Bu, paham.